Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Hafiz Rafiuddin SH SPD IMH selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman yang kami banggakan. Nah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait dengan materi bab 3 yaitu mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Yang pertama ada Ferdi Setianto, yang kedua ada saya sendiri, Galang Purnama Putra, yang ketiga ada Chandra Bri Fortuna, yang keempat Ahmad Algosi Putranto, Maharani Arya Sumanding, Nada Syafa Almira, Putra Ragil Hidayatullah, Prima Suci Aryani, Indra Agung Hirmawan, dan yang terakhir ada Zaki Kinanti Pangestu. Nah, untuk menyingkat waktu, kepada rekan saya yang bertugas, silakan menyampaikan materinya. Selanjutnya, bagian pertama adalah sistem hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya berisi tentang pengertian hukum. Pengertian hukum ini eh, memiliki berbagai arti. Yang pertama adalah hukum adalah sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Lalu pengertian yang kedua adalah suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis di mana isinya mengatur kehidupan masyarakat dan terdapat sanksi atau hukum bagi pihak yang melanggar. Selanjutnya ada unsur-unsur hukum. Unsur-unsur hukum ini dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama peraturan tingkah laku manusia. Unsur ini meliputi aturan yang membatasi dan mengatur tingkah laku manusia agar bisa terkontrol dan tidak mengganggu ketertiban di lingkungan masyarakat. Yang kedua, peraturan diadakan oleh lembaga resmi dan berwajib. Unsur ini menegaskan bahwa aturan dalam hukum hanya bisa dibuat dan diadakan oleh lembaga resmi dan pihak berwajib seperti lembaga pemerintahan. Lalu yang ketiga, peraturan itu bersifat maksa. Unsur ini berarti bahwa segala aturan yang ada dalam hukum bersifat memaksa dan tidak bisa ditawar. Lalu yang terakhir adalah sanksi bagi para pelanggar peraturan itu adalah tegas, yaitu unsur ini menegaskan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum bersifat tegas dan adil. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu tujuan hukum. Nah, tujuan hukum itu untuk menjamin kelangsungan, keseimbangan dalam hubungan anggota masyarakat, dan diperlukan juga peraturan hukum. Nah, peraturan hukum itu gimana setiap pelanggar hukum itu akan dikenai sanksi berupa itu hukuman. Oke, fungsi hukum yang pertama itu pembuatan norma baik yang memberikan peruntukan ataupun yang menentukan hubungan perorangan. Lalu yang kedua itu penyelesaian sengketa atau juga permasalahan dalam lingkup masyarakat dan sekelilingnya, dan yang terakhir itu menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, terutama saat terjadi perubahan dalam masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait materi penggolongan hukum. Jadi yang pertama di sini ada penggolongan hukum secara klasik. Penggolongan hukum secara klasik ini dibagi menjadi 3 jenis hukum, yaitu hukum perdata, civil law, hukum pidana, criminal law, dan hukum tata negara, constitutional law. Untuk selanjutnya akan lebih mendetail dari apa itu yang ketiga hukum tadi. Yang pertama, hukum perdata mengatur hubungan antara individu atau badan hukum yang satu dengan yang lain, seperti hubungan antara warga negara dengan pemerintah, antara konsumen dengan produsen, atau antara individu dengan individu lainnya. Yang kedua, di sini ada hukum pidana mengatur perilaku kriminal dan menetapkan hukuman untuk pelanggaran hukum. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan memastikan bahwa pelaku kejahatan dikenai sanksi yang layak. Yang ketiga ada hukum tata negara mengatur hubungan antara warga negara dan pemerintah
serta antara lembaga-lembaga pemerintah yang satu dengan yang lain. Hukum tata negara mencakup hal-hal seperti layak hak asasi manusia, struktur pemerintah, pembentukan undang-undang, dan kebebasan berbicara. Yang selanjutnya, penggolongan hukum dari sumber. Penggolongan hukum dari sumber ada 5 jenis, yaitu yang pertama ada hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi, dan hukum ilmu. Selanjutnya akan masuk lebih dalam lagi dari kelima hukum tersebut. Yang pertama, hukum undang-undang atau disebut sebagai Wettenrecht adalah jenis hukum yang terletak dan tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan atau disebut juga sebagai Gewoontenadatrecht adalah jenis hukum yang berlaku di dalam peraturan-peraturan atau kebiasaan adat. Yang ketiga, hukum traktat. Hukum traktat atau disebut juga sebagai Traktatenrecht adalah jenis hukum yang ditetapkan oleh negara-negara melalui suatu perjanjian antar negara atau traktat. Hukum jurisprudensi atau disebut juga sebagai Jurisprudentirecht adalah jenis hukum yang muncul karena adanya keputusan hakim yang menjadi rujukan hakim selanjutnya dalam memberi putusan dalam pengadilan. Yang kelima, hukum ilmu atau disebut juga sebagai Wetenschaftrecht adalah jenis hukum yang pada dasarnya berupa ilmu hukum yang terdapat dalam pandangan para ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh. Yang selanjutnya ada penggolongan hukum menurut waktu berlakunya. Penggolongan hukum menurut waktu berlakunya di sini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada ius constitutum, ada ius constituendum, dan aturan asasi. Yang pertama, ius constitutum adalah aturan positif yang berlaku waktu ini bagi suatu rakyat pada suatu wilayah tertentu. Yang kedua, ius constituendum adalah hukum yang berlaku buat masa yang akan tiba. Yang terakhir, ada aturan asasi, artinya aturan alam yang berlaku pada manapun. Cukup sekian untuk bagian saya. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penggolongan hukum menurut bentuknya. Penggolongan hukum menurut bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis. Contoh hukum tertulis adalah Undang-Undang Dasar 1945, Putusan Presiden atau Kepres, UKUHP, dan lain-lain. Sedangkan hukum tidak tertulis yaitu hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi akan tetapi tidak dibentuk untuk prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut. Contohnya adalah hukum adat, hukum agama, dan lain-lain, yang biasa dilestarikan oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya ada penggolongan hukum menurut cara mempertahankannya. Di sini ada 2 jenis hukum berdasarkan cara mempertahankannya, yaitu hukum material dan hukum formal. Hukum material yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku secara umum, mengenai hal-hal yang dilarang serta hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan. Contohnya adalah hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Sedangkan hukum formal itu jenis hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Contohnya adalah hukum acara pidana atau KUHP, hukum acara perdata, dan sebagainya. Selanjutnya adalah penggolongan hukum menurut sanksi. Di sini ada 2 jenisnya, yaitu hukum pemaksa dan hukum pengatur atau hukum pelengkap. Hukum memaksa yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian. Jadi hukum ini tidak dapat dikuasai oleh kehendak individu.
dalam keadaan bagaimanapun, hukum memaksa harus ditaati. Jadi punya paksaan yang mutlak. Sedangkan hukum pengatur atau hukum pelengkap, yaitu keseluruhan struktur hukum yang dapat dikesampingkan oleh perjanjian antara kedua belah pihak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan sistem hukum. Penjelasan. Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki sistem hukum untuk mengatur pemerintahannya. Dalam buku Sistem Hukum Indonesia, ketentuan hukum Indonesia dan hubungannya pada tahun 2018, karya Henry Raharjo. Dijelaskan sistem hukum adalah sebuah tatanan hukum yang terdiri dari beberapa subsistem hukum yang memiliki fungsi yang berbeda-beda dengan yang lain. Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegak hukumnya. Karakteristik hukum. Negara-negara bekas koloni seperti Indonesia, sebagian Asia, dan Amerika Latin meneruskan sistem hukum ini. Sumber hukum utamanya adalah undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif. Pada mulanya hukum hanya digolongkan menjadi dua, yaitu hukum publik atau hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Dan ada pula hukum privat, hukum perdata, dan hukum dagang. Ringkasan. Tapi seiring perkembangan zaman, batas-batas antara politik publik dan hukum privat semakin kabur. Dalam pembentukannya, peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Sistem hukum di Indonesia merupakan campuran antara sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem peradilan di Indonesia. Yang pertama ada pengertian sistem peradilan. Pada dasarnya, peradilan bisa diartikan sebagai sebuah proses atau segala sesuatu yang dijalankan dari pihak pengadilan yang berkaitan dengan pemeriksaan, mutu, perkara, dan penegakan hukum serta keseluruhan komponen yang ada di dalamnya. Indonesia sebagai negara hukum menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sebagai hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan para pengadilan. Menurut pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya ada fungsi dari sistem hukum dan peradilan. Yang pertama, dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap individu dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, dapat menjamin keadilan, ketertiban, kedamaian, ketentraman, serta pembenaran dan pemeliharaan. Yang ketiga, dapat mencegah agar tidak terjadi aksi penahanan sendiri dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada perangkat lembaga dalam sistem peradilan di Indonesia. Yang pertama ada peradilan umum yang meliputi pengadilan negeri yang bertempatan di ibu kota kabupaten atau kota, pengadilan tinggi yang berada di kota provinsi, dan mahkamah agung. Yang kedua ada peradilan agama yang meliputi pengadilan agama di tingkat ibu kota kabupaten atau kota, pengadilan tinggi agama di provinsi, dan yang terakhir di mahkamah agung. Yang ketiga ada peradilan militer, pengadilan yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, kemudian pengadilan militer utama, dan berikutnya adalah pengadilan militer pertempuran. Yang keempat ada peradilan tata usaha negara yang meliputi pengadilan tata
pengadilan negeri tata usaha negara. Baik, saya Zaki Kinanti Pangestu izin untuk melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai lembaga penegak hukum di Indonesia. Yang pertama ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat 2 yang berisi mengenai kekuasaan Mahkamah Agung, di situ menyebutkan bahwa kekuasaan Mahkamah Agung yaitu kekuasaan kehakiman dalam sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha, dan sampai dengan sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, mengenai kewenangan Mahkamah Agung. Yang pertama, yaitu memeriksa dan memutus perkara pada tingkat kasasi. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari sebuah lingkungan peradilan, karena lingkungan peradilan tersebut tidak berwenang ataupun melampaui wewenangnya, salah menetapkan ataupun melanggar hukum yang berlaku, ataupun lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang kedua yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU atau undang-undang. Kewenangan yang ketiga yaitu memberi pertimbangan Presiden dalam hal pemberian gerasi dan rehabilitasi. Dan yang terakhir yaitu mengenai pemutusan permohonan peninjauan kembali atau PK dan kewenangan memutus sengketa hingga kewenangan mengadilinya. Yang terakhir mengenai susunan Mahkamah Agung. Susunan Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, hingga sekretaris. Pimpinan dan hakim Mahkamah Agung adalah Hakim Agung, dan maksimal jumlahnya yaitu 60 orang. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua dan 2 orang wakil ketua, hingga beberapa orang ketua muda. Wakil ketua dibagi menjadi 2, yaitu bidang yudisial dan non-yudisial. Wakil ketua bidang yudisial membawai ketua muda pidana, ketua muda perdata, ketua muda agama, ketua muda militer, hingga ketua muda tata usaha. Sedangkan wakil ketua non-yudisial membawai ketua muda pembinaan hingga ketua muda pengawasan. Sekian pemaparan dari materi Mahkamah Agung. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi dalam sistem ketatanegaraan yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Didirikan pada tanggal 18 Agustus 2003, terdiri dari 9 orang untuk maksimalnya. Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan UUD 1945 yang tercantum pada pasal 24 ayat 2 yang menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan bahan-bahan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 UUD 1945 yang ditegaskan kembali pada pasal 10 ayat 1 huruf A sampai dengan D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya, saya Chandra Bray izin menjelaskan sedikit tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang berperan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka lewat pencalonan hakim agung dan melakukan pengawasan terhadap hakim yang transparan serta partisipatif demi menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan menjaga perilaku hakim. Secara sederhana, Komisi Yudisial merupakan lembaga pengawasan kekuasaan kehakiman yang dibentuk untuk menjaga kepercayaan publik terhadap dunia peradilan di Indonesia.
Posisi Komisi Yudisial adalah setara atau sejajar dengan jabatan tinggi lain di Indonesia seperti Presiden atau Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, dan bahkan MK. Komisi Yudisial juga bersifat mandiri, serta memiliki wewenang yang tidak bisa dicampuri atau diintervensi oleh kekuasaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut pasal 13 UU nomor 18 tahun 2011, berikut ini wewenang Komisi Yudisial. Yang pertama, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang ketiga, menetapkan kode etik atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Yang terakhir, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik atau pedoman perilaku hakim. Sedangkan tugas Komisi Yudisial dijelaskan dalam pasal 14 UU nomor 18 tahun 2011. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Komisi Yudisial melaksanakan wewenangnya untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di MA kepada DPR. Tugasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pendaftaran calon Hakim Agung. Yang kedua, melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung. Yang ketiga, menetapkan calon Hakim Agung dan mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sebab yang terakhir, yaitu perwujudan sikap dan perilaku sadar hukum di Indonesia. Oke, yang pertama ini ada membayar pajak tepat pada waktunya. Nah, jadi sebenarnya itu pajak itu adalah suatu kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang berutang, baik sebagai pribadi maupun sebagai badan usaha yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan suatu apapun secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Nah, kemudian juga sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku, membayar pajak tidak hanya kewajiban, namun hak dari seluruh warga negara untuk turut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembangunan nasional. Nah, untuk pembangunan nasional sendiri itu adalah pembangunan yang sedang berlangsung secara terus-menerus serta berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, kemudian di sisi lain, pajak juga sebagai sumber utama penerimaan negara yang berkisar 70% dari seluruh penerimaan negara yang biasanya itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pajak itu juga digunakan untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi BBM, dan lain sebagainya. Nah, semakin besar pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur negara yang akan dibangun seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah mematuhi peraturan rambu lalu lintas. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, warga negara yang baik adalah warga negara yang taat pada hukum. Nah, tetapi pada faktanya itu masih banyak warga negara yang tidak menaati peraturan-peraturan hukum yang ada. Misalkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap berlalu lintas seperti itu. Nah, jadi salah satu kesadaran hukum yang perlu dibangun itu adalah kesadaran hukum dalam berlalu lintas. Nah, setiap pengendara seharusnya mengikuti aturan-aturan dalam berlalu lintas dengan berperilaku tertib agar dapat mencegah hal-hal yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas. Nah, kan tetapi pada kenyataannya masih banyak pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas tersebut. Nah, jadi sikap kurang patuh terhadap peraturan berlalu lintas itulah yang dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas dan mengakibatkan timbulnya korban jiwa berupa luka ringan, berat cacat seumur hidup dan meninggal dunia. Nah, maka dari itu sikap mematuhi peraturan lalu lintas ini harus ditegakkan dan harus dipatuhi seperti itu. Nah, oke, selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan gotong royong. Nah, gotong royong itu merupakan kebudayaan turun-temurun masyarakat Indonesia yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial mereka sebagai warisan kebudayaan. Nah, gotong royong sendiri merupakan suatu paham yang dinamis yang menggambarkan usaha bersama, suatu amal, suatu pekerjaan atau suatu karya yang dikerjakan bersama dan suatu perjuangan bantu membantu seperti itu. Nah, gotong royong itu juga dapat diartikan merupakan amal dari semua untuk
kepentingan semuanya atau jerih payah dari semua untuk kebahagiaan bersama. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, sifat gotong royong ini sangat berpengaruh. Hal tersebut dikarenakan gotong royong berasal dari kebudayaan masyarakat sendiri, yang terbentuk dari kompleksitas yang terbentuk oleh sebuah manusia yang berada dalam suatu masyarakat, kemudian dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Dalam pelaksanaan gotong royong, masyarakat akan saling membaur dan mulai berinteraksi satu sama lain, sehingga dapat dikatakan sebagai masyarakat yang bersistem. Nah, dengan berdasarkan hal tersebut, maka gotong royong ini merupakan salah satu sistem sosial budaya yang ada di Indonesia. Nah, merupakan gabungan antara sistem sosial dan sistem budaya yang terbentuk di dalam satu masyarakat. Oke, selanjutnya adalah Siskamling atau sistem keamanan lingkungan. Nah, dalam rangka menjaga keutuhan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu kan merupakan tugas TNI. Nah, sedangkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban bangsa dan negara secara umum itu dilakukan oleh Polri. Nah, akan tetapi di lingkungan masyarakat kecil dalam tingkatan RT atau RW, nah, sistem keamanan lingkungan atau Siskamling inilah yang merupakan salah satu usaha dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat setempat tersebut. Oke. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan ataupun aktivitas Siskamling itu dilakukan dengan ronda. Nah, ronda sendiri itu merupakan berjalan keliling atau patroli untuk menjaga keamanan di kampung atau desa setempat, baik dengan jalan kaki ataupun menggunakan kendaraan bermotor. Nah, dalam ronda itu biasanya terbagi menjadi beberapa kelompok untuk berpatroli menyebar di setiap sudut-sudut rumah warga yang termasuk dalam kampung atau desa yang bersangkutan. Nah, selanjutnya, Siskamling itu merupakan upaya bersama dalam meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya-upaya pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan kamtipnas, atau keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu berperan aktif dalam pemilu. Nah, jadi program ini itu bertujuan untuk memantapkan penyelenggaraan pemilihan umum agar semakin berkualitas berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Terus biasa yang kita kenal dengan berjudul. Nah, salah satu indikator bahwa masyarakat sebagai pemilih itu dianggap cakap dan sudah dapat mengambil bagian sebagai subjek dalam pelaksanaan pemilu itu apabila masyarakat sudah mampu berpartisipasi aktif untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di lingkungannya masing-masing, guna memastikan pelaksanaan pemilu berlangsung sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Nah, seperti itu. Oke, jadi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat ini dikenal dengan pengawasan partisipatif. Nah, pengawasan partisipatif ini dapat dimulai dari tahapan pendataan, nah, pemilihan sampai dengan rekapitulasi perolehan suara. Nah, pengawasan partisipatif tersebut penting, mengingatnya terbatasnya personil pengawas pemilu dalam mengawasi tahapan pemilu seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah tidak mengikuti organisasi terlarang. Nah, kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat itu merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 45. Nah, tapi kebebasan itu bukan tanpa batas. Nah, jadi UU organisasi kemasyarakatan atau ormas itu membatasi hak-hak tersebut, hak asasi tersebut. Nah, berdasarkan pasal 59 UU nomor 17/2013 tentang ormas, setiap ormas atau organisasi masyarakat itu dilarang. Nah, yang pertama menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang ormas. Yang kedua menggunakan nama, lambang, bendera atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera atau atribut lembaga pemerintahan. Nah, kemudian menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lambang atau badan internasional menjadi nama, lambang atau bendera ormas menggunakan nama, lambang, bendera atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada bentuknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang. Nah, selanjutnya melakukan tindakan pemisahan terhadap suku, agama, ras atau golongan. Yang terakhir selanjutnya menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan nama, lambang, atau bendera seperti itu. Nah, kemudian melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.
melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan negara Republik Indonesia, selanjutnya melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Kemudian melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan. Kemudian selanjutnya menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir, ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau hal yang bertentangan dengan Pancasila dan mengumpulkan dana untuk praktek. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3 atau penyampaian materi dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.